Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Pak Iman Firman Samadi, SPDGR di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi bagian 2, unit 5, yang berjudul produk dan hierarki perundang-undangan. Namun sebelum Pak Iman menjelaskan materi ini lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat dengan mudah kalian cermati dan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman persilahkan. Amin. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagian 2 unit 5, produk dan hierarki perundang-undangan. Ini masih ada kaitannya di materi unit 4, yang mana unit 4 kita sudah membahas tentang kesepakatan bersama. Pada video ini kita akan membahas tentang ini, anak. Masih ingat ya? Dan dengan bagan atau segitiga dari gambar ini gambar apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, ini merupakan gambar tentang peraturan perundang-undangan atau Pak Iman singkat PPUU. PPUU ini merupakan bagian dari konstitusi tertulis yang ada di Indonesia. Yang kita tahu bahwasanya konstitusi tertulis tertinggi di Indonesia adalah UUD NRI tahun 1145. Dari sini kita sepakat bahwasanya dari gambar ini kita sepakat bahwasanya PPUU atau peraturan perundang-undangan ini jangan dipersepsikan hanya UUD NRI tahun 1145, karena di gambar ini banyak sekali peraturannya sangat banyak sekali. Ada UUD NRI, ada TAP MPR, ada undang-undangan. Jadi di gambar ini, dari segitiga ini jangan dipersepsikan hanya ini adalah UUD NRI. Tidak boleh. Yang kedua adalah kita harus sepakat bahwasanya dari gambar ini ada hierarki atau tingkatan dari setiap peraturan yang ada di Indonesia. Misal yang tertinggi ada UUD NRI, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang, dan yang paling bawah sendiri ada peraturan daerah. Ini yang harus kita sepakati bersama sebelum membahas tentang peraturan perundang-undangan. Oke, ketika kita sudah memahami ini, selanjutnya adalah apa itu peraturan perundang-undangan atau PPUU. PPUU itu merupakan suatu aturan yang tertulis, anak-anak. Aturan yang dibuat secara resmi. Tertulis ini maksudnya dibuat secara resmi dan disahkan, gitu ya. Lalu aturan tertulis ini memuat yang namanya norma hukum. Kemarin kan kita sudah tahu ya bahwasanya norma itu ada 4 ya, ada norma agama sampai norma terakhir norma hukum. PPUU merupakan bagian dari norma hukum, yang mana norma hukum ini yang mana aturan tertulis ini dibuat oleh lembaga negara. Karena tadi dibuat secara tertulis dan secara resmi, maka yang membuat adalah lembaga negara sebagai representasi dari rakyat. Demikian harapannya adalah dari PPUU ini dapat mengikat semua orang, tidak memandang sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, etnisnya apa. Ini tidak memandang itu semua.
Inilah yang dimaksud dapat mengikat. Jadi semua orang harus wajib mematuhi aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dari sini kita tahu bahwasanya ternyata PPUU ini seperti yang Pak Iman bilang tadi, ada hierarkinya, hierarki atau tingkatan. Dan kita tahu bahwasanya hierarki atau tingkatan ini ternyata dilakukan satu perubahan sama seperti perubahan UDNRI. Kemarin kan UDNRI ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Masih ingat ya materi minggu kemarin? Nah, PPUU ini juga ada perubahan di dalam hierarkinya, yang mana alasannya ini ada 3 alasan mengapa kok bisa dilakukan suatu perubahan tingkatan yang ada di PPUU. Ada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. 3 landasan ini yang menjadi alasan mengapa kok dilakukan perubahan. Untuk lebih lanjutnya silakan dicari mandiri referensi 3 landasan ini, bisa dicari di Google, bisa cari di modul atau LKS maupun buku ajar pendidikan Pancasila yang ada di toko-toko maupun yang ada di internet. Ini ya, ada 3 landasan. Dari sini PPUU ketika disusun maka haruslah memuat prinsip dan asas dalam pembuatan PPUU. Ini harus kalian cari sendiri secara mandiri, baik secara internet maupun di luar internet, gitu ya. Saya rasa seperti itu. Selanjutnya adalah perubahan hierarki dari PPUU sendiri itu seperti apa. Nah, karena tadi Pak Iman bilang ternyata hierarki atau tingkatan dari PPUU ini mengalami suatu perubahan sama seperti amandemen UDNRI. Ternyata perubahan hierarki PPUU ini terjadi 4 kali. Ya, ada dari TAP MPR XXS tahun 1966 sampai menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ini merupakan perubahan hierarki peraturan perundang-undangan dari tahun ke tahun. Ini silakan dilihat dan dicatat. Itu ya. Selanjutnya adalah siapa sih? Kita pasti berpikir siapa sih yang menetapkan PPUU? Nah, ini ada produknya sebelah kiri, dan ini adalah yang aktornya yang menetapkan. Itu ya, ada aktornya, ada parlemen, ada MPR, DPR, DPT, ada lembaga yudisial, ada kementerian, ada lembaga, ada BPK, KY, Bank Indonesia, menteri, badan lembaga ini ya. Lalu ada pemerintahan daerah, otonom, DPRD provinsi, gubernur, dan sebagainya ya. Ini sebelah kanan aktornya, yang ini adalah produknya. Selanjutnya adalah yang terakhir. Lalu bagaimana tahapan penyusunan PPUU? Sebagai contoh Pak Iman ambil UDNRI tahun 1945. Bahwasanya ketika terdapat usul perubahan, maka ini harus melalui sidang MPR. Sidang MPR ini yang pertama syaratnya harus diajukan setidaknya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, usulan ini yang dilakukan ini harus tertulis dan harus ada alasannya juga mengapa dilakukan satu perubahan. Lalu yang ketiga adalah dihadiri setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, ketika putusan harus disetujui
oleh 50% ditambah 1 dari jumlah anggota MPR. Dan yang paling penting, usulan perubahan ini tidak boleh mengusulkan perubahan bentuk NKRI, karena kita dari awal sudah sepakat bahwasanya bentuk NKRI seperti yang ada di dalam pembukaan DNRI itu tidak boleh untuk dirubah maupun diedit, direvisi, bahkan dihapus itu tidak boleh, karena tidak sesuai dengan cita-cita, tidak sesuai dengan apa yang diamatkan oleh para pendiri bangsa. Saya rasa beginilah tahapan dalam penyusunan PPUU. Untuk yang peraturan yang lain, karena masih kelas 10 di kelas 10 SMA ya, saya rasa fokusnya hanya di UDNRI. Silakan untuk yang lain TAP MPR ini tidak saya tekankan, tetapi tetap dibaca ya, karena di modul atau di LKS kalian tahapan penyusunan ini yang peraturan lain ini dijelaskan secara detail, tapi di saya tidak saya fokuskan, karena saya hanya memfokuskan UDNRI tahun 1145. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar YouTube atau bisa ditanyakan melalui saya secara pribadi jika ketemu saya. Pak Iman akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih. Saran saya atau saran Pak Iman, tetaplah rajin belajar, raih cita-cita kalian setinggi langit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tetap rajin belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.